Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat karunia keberkahan yang diberikan begitu luar biasa. Banyak sekali yang Allah berikan nikmat untuk kita, dan salah satu nikmat yang paling besar adalah Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada kita jalan yang mudah untuk melaksanakan amalan-amalan agama. Ini satu nikmat yang besar, nikmat yang tidak dirasakan oleh semua orang. Betapa orang-orang yang mu'allaf, ya, baik di tempat kita di Indonesia ataupun di negara-negara lain, itu sangat-sangat sulit sekali mereka untuk bisa masuk ke dalam agama ini karena banyak sekali tantangannya. Dan di beberapa tempat juga banyak juga orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mengamalkan amalan agama. Ya, mau cari masjid susah, ya, mau menampakkan syiar-syiar keislaman itu masih sulit, itu banyak juga. Ya, sedangkan kita yang Allah berikan nikmat seperti ini, Allah berikan kita nikmat sarana fasilitas rumah ibadah yang baik, masjid yang luar biasa, masjid yang sejuk, masjid yang nyaman. Tapi kalaulah kita tidak mensyukuri nikmat yang begitu luar biasa ini, tidak kita makmurkan masjid-masjidnya Allah ini, tentu kita termasuk orang yang kufur nikmat itu sebenarnya. Orang-orang yang kufur nikmat itu pada akhirnya akan Allah cabut nikmat itu. Tidak ada lagi girah, tidak ada lagi keinginan untuk bisa kita memakmurkan masjid itu. Itu yang paling kita takutkan dari kekufuran nikmat atas kemudahan untuk beribadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita terus makmurkan masjid kita, bukan karena siapa di dalamnya, bukan karena apa-apa, bukan, tetapi karena kita niat semata-mata ingin memakmurkan rumah Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu memakmurkan rumah Allah dan termasuk hamba-hamba yang beriman kepadanya. Karena dalam Al-Quran disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang mau memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Insyaallah kita semua termasuk orang yang beriman itu. Amin. Kemudian salawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Kembali kita lanjutkan kaji kita, kaji fikih ibadah. Kita sudah berada di bagian sunnah-sunnah sholat. Yang sedikit kita review ke belakang, bahwa sunnah sholat adalah ma yutlabu minal insan fi'luhu ala ghairi sabil hatmin, sesuatu yang diminta atau dituntut dari seseorang untuk mengerjakannya, tetapi tidak menjadi suatu kewajiban. Artinya kalau dilaksanakan ini bagus, ya. Kalau tidak juga tidak mendapatkan dosa di dalamnya. Nah, dalam pelaksanaan sholat ada sunnah-sunnah sholat itu, dan disebutkan di sini bahwasanya ada yang namanya sunnah ab'ad dan ada namanya sunnah hay'at. Dalam fikih Syafi'i, kesunahan atau hal-hal yang sunnah di dalam pelaksanaan sholat itu dibagi dalam dua kategori. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hay'at. Apa bedanya antara sunnah ab'ad dengan sunnah hay'at? Sunnah ab'ad adalah kullu ma yujbaru tarkuhu bisujudi sahwi fi akhir sholat. Sunnah ab'ad adalah segala sunnah yang kalau kita tinggalkan, baik itu karena lupa ataupun dengan sengaja, maka diharuskan kita untuk melaksanakan sujud sahwi. Tapi sujud sahwi juga sunnah ya, tapi sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi.
Sedangkan sunnah hayat adalah kullu ma la yujbaru tarkuhu bisujudi sahwi. Adalah sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan pun itu tidak tidak dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Apa-apa saja yang termasuk dengan sunnah ab'ad? Yang pertama al-ab'adu, yang pertama at-tasyahud al-awwal, ya. Tasyahud awal. Tasyahud awal ini maksudnya satu paket semua. Ada duduk tahiyat awalnya, ada tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan dia ya, di dalamnya, kemudian ada sholawat di dalamnya ya. Artinya ketika kita duduk tahiyat awal, ada duduknya, ada tasyahudnya, ada sholawatnya di sana, kan itu dia ya kan, kalau tasyahud untuk tahiyat awal itu. Nah, tahiyat awal ini merupakan sunnah ab'ad, sunnah dia. Kalau nggak kita kerjakan pun ya, tahiyat awal ini, sholat kita tidak batal. Baik itu karena lupa atau apapun juga, itu tidak membatalkan sholat kita. Kalau duduk tahiyat awal itu. Misalnya kita sholat zuhur 4 rakaat. Ya, sudah rakaat yang kedua, ketika kita bangkit, kita lupa pula untuk duduk tahiyat awal. Langsung aja kita, langsung sudah tegak berdiri, baru kita ingat, loh, lupa duduk tahiyat awal. Maka apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan ini? Duduk lagi lah Ustaz, kan masih belum duduk tahiyat awal kita. Kalau kita lakukan itu, duduk lagi kita setelah tegak, maka sholat kita itu menjadi batal. Karena apa? Kita melanggar rukun sholat yang terakhir. Apa rukun sholat yang terakhir? Tertib. Tertib itu berurutan. Tidak boleh dibolak-balik lagi dia. Kalau nanti dibolak-balik lagi dia batal sholat kita. Maka kalau kita sholat, baik itu jadi sholat sendiri ataupun jadi imam, kalau kita sudah lupa duduk tahiyat awal, di rakaat yang kedua ya sujud kita, bangkit kita karena satu hal, bangkit kita, Allahu Akbar, udah tegak berdiri, lalu di belakang jamaah apa yang dilakukan? Subhanallah, subhanallah. Imam duduk lagi atau enggak? Gak boleh duduk lagi dia. Kalau duduk lagi batal sholatnya. Kalau mau subhanallah ketika imam Allah kan panjang, maka ketika dan jadi imam itu memang harus banyak ilmunya tentang fikih sholat. Ketika kita bangkit dari rakaat yang kedua ataupun kita bangkit dari sujud itu, usahakan suara takbir kita itu buat berbeda dan usahakan itu panjang. Allah, supaya jamaah juga tahu, oh ini imam mau bangkit nih gitu. Imam mau bangkit nih. Kalau memang imamnya mau bangkit itu salah, artinya rakaat kedua harusnya duduk tahiyat. Makmum di belakang itu sudah bisa mengingatkan, subhanallah, udah paham dia. Gitu, makanya kadang-kadang ada kita jumpai imam sholat itu bangkit dia dari sujud menuju berdiri itu pendek aja, Allah Akbarnya, Allah Akbar. Dengar tuh, kok Allah Akbar kok pendek gitu. Kalau pendek kan berarti sudah selesai melakukan gerakan gitu. Kita pikir Allah Akbar berarti kan duduk ini. Pas duduk kita salah, boleh berdiri dia tegak. Nah ini ya, nah ini kurang dalam memahami kaifiat sholat berjamaah ini. Kalau jadi imam itu, ketika kita mau bangkit dari sujud, kalau memang mau duduk, sedikit singkat ya, Allahu Akbar. Karena dari sujud ke duduk kan sebentar. Tapi kalau dari sujud ke berdiri, kan butuh waktunya lebih lama. Maka panjangkan itu. Allah. Sehingga jemaah belakang, tahu berdiri lagi. Salawat kepada keluarga Nabi sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan rukun. Tapi kepada keluarga Nabi Muhammad itu sunnah. Tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Wa ala ali
Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sunnah ab'ad. Kalau kita tidak baca itu maka sujud sahwi. Apalagi termasuk sunnah ab'ad al-qunut, kunut. Indal i'tidali min ar-raka'ati tsaniyah min salatil fajar, yaitu setelah ruku di waktu i'tidal pada rakaat yang kedua dalam salat subuh. Jadi kalau di dalam fikih Syafi'i, ya, fikih Syafi'i yang namanya kunut itu adalah sunnah ab'ad, yang kalau ditinggalkan baik lupa atau karena satu hal maka sujud sahwi. Dalam mazhab yang lain tidak, ya. Dalam mazhab Imam Hanafi itu tidak ada kunut di dalamnya. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak kunut di dalamnya. Dalam mazhab Imam Malik kunut, tapi kunutnya sebelum ruku. Ada yang pernah kunut sebelum ruku? Ada yang pernah mengalami belum? Yang udah haji, umroh? Belum ya? Karena jarang juga di Masjidil Haram juga biasanya mazhabnya itu Ahmad bin Hanbal, tidak ada kunut di sana. Kalau kita ke Maroko mazhab Maliki, ataupun kalau di Suriah, di tempat saya kuliah dulu di Damaskus, itu ada masjid yang mana di masjid itu imamnya ataupun pengurus masjidnya itu memang mereka bermazhab Maliki. Di sana 4 mazhab Bapak Ibu sekalian. 4 mazhab itu ada masjid yang Syafi'i, ada yang masjid yang Hanafi, ada yang masjid Maliki, ada masjid Hambali, ada di sana semua. Jadi sekali waktu saya sholat, kebetulan saya tidak tahu itu masjid Maliki. Ya, yang penting kan masjid, kan nggak ada masalah kan di mana aja kita sholat kan, ya, sholat. Kebetulan subuh nih, ketika selesai membaca surah, ya, habis Al-Fatihah surah, kunut mereka itu. Allahumma hdina fi man hadait gitu. Loh, ini kok kunutnya kok beda gitu. Ya, saya udah pikir ini mazhab apa ya? Selesai sholat, baru masuk kaji masalah kunut. Ternyata itu adalah kunut dalam mazhab Imam Malik. Nah, masalah kunut ini ya, tidak menjadi persoalan. Artinya jangan menjadi satu perbincangan, satu permasalahan yang memecah belah umat, memecah belah jamaah. Kalau imamnya kunut maka kita ikut kunut, kalau imamnya tak kunut kita tidak kunut. Nah, tidak usah dipersoalkan karena apa, sunnah. Ya. Kalau memang kita sepakat mau sujud sahwi, kalau enggak ya enggak. Ya. Karena ini merupakan sunnah saja. Ya, merupakan sunnah. Meskipun memang lebih condong, kalau saya pribadi lebih condong untuk berkunut. Kenapa? Karena di dalam kunut itu banyak sekali fadilahnya. Di dalam kunut itu kan artinya doa. Ya, kunut itu artinya doa. Apa doa kunut? Allahumma hdina fi man hadait. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Ya. Wa afina fi man afait. Berikan kami keafiatan. Afiah itu bisa bentuknya kesehatan, bisa bentuknya kelapangan, bisa bentuknya kenyamanan. Wa tawallana fi man tawallait. Jadikanlah kami dipimpin oleh orang-orang yang engkau pimpin, artinya orang yang baik gitu. Doa kita dapat memimpin yang baik. Jadi banyak sekali doa-doa di dalam doa kunut ini yang subhanallah, kalau kita faham maknanya kita nggak akan meninggalkannya gitu. Nah, itu dia. Tapi kalau memang imam tak kunut tak masalah, jangan paksa-paksakan. Imam kita misalnya Muhammadiyah misalnya, ya dia dari kecil fikihnya itu fikih Muhammadiyah, berarti kan nggak kunut, jangan paksakan, ada masalah. Ikut saja, mana-mana itu khair, mana-mana itu baik. Ya. Nah itu dia kunut. Nah itu yang merupakan sunnah ab'ad. Kalau kita tak kerjakan maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Baik. Berikutnya ini akan menjawab pertanyaan tadi, sunnah hayat. Sunnah yang kalau tidak dikerjakan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak dikerjakan berarti kurang pahalanya. Kan itu dia. Apa saja itu? Yang pertama, raf'ul yadaini
mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihram wa indar ruku' wa raf'i minhu. Ketika takbiratul ihram Allahu akbar itu sunnah. Angkat tangannya sunnah. Kalau kita enggak angkat tangan Allahu akbar gitu. Ya enggak masalah. Itu juga tidak membatalkan sholat, sunnah. Enggak angkat pun enggak apa-apa, cuman berkurang pahalanya. Ketika takbir ihram, takbir yang pertama, ketika ruku dan ketika i'tidal. Ya, tambah satu lagi kalau dia 3 rakaat ke atas, ketika bangkit dari sujud yang kedua. Jadi setelah duduk tahiyat awal, ya, kemudian kan bangkit. Nah, bangkit itu juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Lain daripada itu nggak usah angkat tangan. Mau ruku nggak usah. Bangkit dari, mau sujud nggak usah. Mau bangkit dari sujud nggak usah. Ya, nah, jadi hal seperti itu. Jadi hanya ada 3 plus 1. 3 plus 1 yang mana kita dianjurkan mengangkat kedua tangan kita. Dan mengangkatnya itu pun juga ada 2 versi. Ada yang mengangkatnya itu full sampai ke telinga, ya, jajar telinga. Ada juga riwayat menyebutkan Nabi itu mengangkat sampai batas bahu. Dua-dua boleh, dua-dua ada hadisnya, tidak ada masalah. Ya, dua-dua boleh, tidak ada masalah. Dan bagi perempuan dianjurkan untuk lebih menutup. Jangan pula ibu-ibu begini nanti. Ini laki-laki, silakan. Ataupun mau begini juga boleh, sejajar bahu, nggak masalah. Kalau ibu-ibu menutup, ya, segini dia jajar bahu, tapi dia menutup, lebih menutup. Allah. Nah, itu bedanya. Ya. Di luar daripada itu, nggak usah ditambah-tambah, jangan dibid'ah pula. Ya Allah, ke atas pula lagi kan ngeri. Yang samping itu kejar dia. Ya Allah, gitu kan. Samping. Ada tapi ada, Pak. Ini ada di Masjid Raya Pasar Bawah. Itu waktu itu masih ada imigran dari Irak. Wah, kalau itu memang ya, saya mengalami sendiri soalnya. Allah. Kita kan, waduh, ini kan tinggi pula diangkatnya itu kan. Nah, jadi agak terkejut juga kita. Ya, Allah alam, saya belum menemukan pula dalil yang begitu. Ya, tapi ya kita mengangkat tangannya yang standar lah, yang sudah dalilnya jelas ya. Itu satu. Yang kedua, waqu yadihi al-yumna ala zahri yadihi al-yusra wa dzalika fil wuquf. Ketika tangan bersedekap, ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau kita balik tangan kiri atas tangan kanan, batal enggak salat kita? Enggak batal, kan sunnah. Nah, sunnahnya begini tapi enggak usah dibuat yang aneh-aneh. Salat itu udahlah biar begitu, biarlah sudah laksanakan itu aja. Enggak usah dimodifikasi lagi. Ya, enggak usah tambah-tambahin lagi, sudah begitu saja. Ya. Walaupun semakin banyak sunnah yang kita lakukan, semakin banyak berpahala, semakin banyak pahalanya kan, makin banyak sunnah yang kita lakukan dalam sholat. Ya. Kita mengangkat kedua tangan, kemudian kita bersedekap di tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Tapi enggak usah ditambah-tambah yang aneh-aneh gitu. Ya. Udah yang seperti itu dilakukan sudah. Enggak usah tambah-tambahin lagi. Ya. Yang ketiga, an-nazru ila maudhi'is sujud, melihat ke tempat sujud. Nah, jadi kalau kita berdiri tegak, kita kemana pandangan kita? Ke depan, ke atas, atau ke bawah? Ke bawah, Ustaz. Oke, ke bawah kemana kita lihat? Tempat sujud kita. Kecuali kita sedang berada di dalam area Masjidil Haram. Kalau dari Masjidil Haram lihat Ka'bah. Karena itu kiblat kita. Itu kiblat kita. Kiblat kita itu ke arah Ka'bah. Lihat Ka'bahnya lah. Enggak usah lihat ke bawah lagi. Lihat Ka'bahnya. Nah, itu keistimewaan kalau kita sholat di dalam area Masjidil Haram. Nah, bagi yang sudah haji, sudah umrah pasti tahu bedanya ya. Kalau udah sholat di depan Ka'bah itu memang enggak terasa. Dunia ini enggak terasa berputar. Biarlah semua begitu. Jadi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang satu bentuk berangkat ke Baitullah bukan uang gitu. Uang itu hanya wasilah ya, sebagai bentuk kesungguhan kita untuk ke Baitullah. Tapi yang memberangkatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa.
Memang benar, berapa kali berangkat ke Mekah umroh itu bukan uang saya, saya nggak keluar uang, malah dikasih uang. Ya. Jadi bukan masalah uang gitu. Artinya banyak juga orang-orang lain yang diumrohkan ya. Ada yang pengurus masjid diumrohkan, ada yang kadang masjid diumrohkan, kan ada itu. Jadi jangan pernah berpikir tentang masalah uang, tapi pasang niat kuat-kuat. Salah satu niat kita ingin kita merasakan sholat di depan Ka'bah itu. Wah, itu luar biasa perasaannya di sana, subhanallah. Nah, itu masuk sunnah ayat. Kalau kita nggak di area Ka'bah, ya area Masjidil Haram yang bisa melihat Ka'bah, maka pandangan kita ke arah tempat sujud kita. Nah, nggak usah lihat sarung orang. Ya, kadang-kadang tengok sarung orang ada tulisannya Atlas gitu ya kan. Yang ibu-ibu ya, nengok mukena di depannya cantik juga, mukena di depan ya, motifnya cantik pula. Ya, makanya sebisa mungkin ya, mukena kita, pakaian kita tuh tidak usah yang banyak coraknya, supaya tidak mengganggu kekhusyuan orang lain gitu. Kadang-kadang memang tak terhindarkan. Ya pernah juga saya pribadi nih ya, saya pribadi ketika sholat saya lupa apakah itu sarung atau itu bajunya yang saya lihat, motif apa ya, motif batik begitu kan. Motif batik ini kadang-kadang kan agak abstrak ya, nampak muka model ini, nampak macam orang perang begitu kan, saya lihat masya Allah subhanallah ya, gara-gara ya, itu tadi pandangan kita kadang-kadang nggak tertuju ya ke arah sujud itu. Nah ini dia. Yang keempat, iftitahu shalah ba'da takbirah bi qira'atis tawajjuh. Nah, maksudnya doa iftitah. Ya, doa iftitah. Allahu akbar kabira ataupun Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Itu enggak ada masalah, yang mana aja silahkan. Yang penting kita ada doa iftitah. Yang kelima, al-isti'azah ba'da tawajjuh. Kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca surah Al-Fatihah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga termasuk sunnah hayat. Ya, sunnah. Kemudian yang keenam, al-jahru bil qiraati fi mawdi'ihi wal israr fi mawdi'ihi. Mengeraskan bacaan pada waktu sholat yang jahar ya, dan mengisrarkan bacaan pada waktu yang israr. Artinya kalau memang maghrib, isya, subuh, ketika kita sholat dijaharkan bacaannya. Bagi laki-laki, perempuan tidak. Kalau sholat zuhur dan asar jangan dikeraskan, itu sunnah. Maka kalau ada orang sholat zuhur kemudian dibacanya keras, lupa mungkin. Karena pernah saya sholat di belakang buya saya dulu, pimpinan pesantren saya, sholat zuhur bacanya Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salat zuhur. Dan semua itu udah diam begitu. Ya diam semua. Sampai baru ada yang sadar. Lah ini kan salat zuhur gitu. Ya, rasa-rasanya mungkin salat Jumat mungkin ya. Rasa-rasanya mungkin salat Jumat. Ya, baru subhanallah, baru ada suara lagi. Apakah nanti mesti sujud sahwi? Enggak perlu sujud sahwi karena dia merupakan sunnah hayat gitu. Salah kita di situ ya nggak apa-apa. Nah itu dia yang keenam. Lalu yang ketujuh, at-ta'min inda intiha'il Fatihah. Baca amin ketika selesai surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, "Idza qala ahadukum ya fi sholati amin wa qala al malaikatu fi samai amin fa wafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kalau ada orang yang mengucapkan amin, terakhir maghdubi alaihim itu waladdallin, amin, lalu kemudian malaikat juga akan mengaminkan di langit. Ketika kita sholat, imam baca surah Al-Fatihah ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita amin, malaikat juga amin. Nah kata Rasulullah, kalau bersamaan, berbarengan antara aminnya kita dengan aminnya malaikat
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan semua dosa-dosanya. Bayangkan itu. Masa iya dari ribuan kali kita sholat tidak ada amin kita yang berbarengan dengan aminnya malaikat? Masa iya? Makanya perbanyak kita sholat jamaah gitu. Kalau sholat sendiri kan mana ada aminnya kan? Kalau kita sholat berjamaah ada aminnya. Ya, tapi Ustaz, zuhur sama asar tidak ada. Makanya maghrib, isya, subuh sholatlah berjamaah ke masjid. Supaya apa? Ya mudah-mudahan ya berbarengan aminnya kita dengan aminnya malaikat. Habis semua dosa kita diampunkan. Kan mantap itu. Gara-gara itu aja. Yuk bayangkan, makanya rajin-rajin sholat berjamaah. Maka rugi orang yang sholat berjamaah itu rugi. Ya, macam iya betul dia banyak kali pahalanya, sedikit betul dosanya. Tiap hari tambahnya dosanya itu. Tapi juga berbareng. Amin. Malaikat pun juga pasang amin. Malaikat kan bukan cuma satu yang amin. Malaikat kan banyak, lebih banyak dari kita lagi. Semua malaikat mengaminkan. Amin. Kita pun amin. Ya insya Allah kena lah salah satu itu. Makanya itu salah satu fadilah dari sholat berjamaah. Rugi betul kalau orang berjamaah. Kejar terus. Mana ada berjamaah, kejar sholat jamaah itu. Subhanallah. Tapi kalaupun kita nggak mengucapkan amin, ya tidak batal juga gitu. Ya tidak batal juga. Baik, yang ke-8, qira'atu syai'in minal Qur'an ba'da Fatihah, ini tadi. Membaca ayat ataupun surah di dalam sholat setelah membaca surah Al-Fatihah. Ini merupakan bagian dari sunnah hayat. Ya, sunnah hayat. Kalaupun kita nggak baca ayat ataupun surah, ya nggak apa-apa. Nggak batal sholatnya dan nggak mesti sujud sahwi. Habis Al-Fatihah langsung ruku, ya nggak apa-apa. Biasanya juga kayak gitu kalau kita sholat sunnah kan. Padahal sholat sunnah tetap sujud, tetap juga dianjurkan kita baca surah. Tapi ya surah yang pendek aja lah, ya kan? Surah langganan kita, Inna A'thaina, Qul Huwallahu Ahad. Langganan itu kan, kalau sholat sunnah kan. Nah, itu jangan tak baca surah, ya kurang banyak pahalanya. Ustaz, kalau tadi Ustaz kita baca surah lalu lupa, ya ini wajar ya, kalau lupa tuh wajar. Di mana-mana pun siapapun kita, saya pun pernah juga lupa. Ya. Lupanya agak parah pula lagi dulu. Ingat betul saya ketika jadi imam, waktu saya masih di pesantren di masjid, saya jadi imam, saya bacanya tuh surah Al-Quraisy, ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal, saya baca rabb hadzal baut. Kenapa jadi baut dalam hati saya kan? Rabb hadzal baut, jamaah belakang rabb hadzal bait, rabb hadzal baut. Asli 3 kali saya baca itu. 3 kali baut. Entah kenapa saya ingat baut waktu itu, wallahu alam. Akhirnya apa? Ganti surah. Ya, ganti surah. Kenapa? Memang sudah nggak connect lagi kayaknya gitu. Itu saya ingat sampai sekarang tuh, kejadiannya mungkin udah 20 tahun yang lalu itu. Ya, saya masih pesantren itu. Ya, surah yang pendek yang biasa dibaca tapi kita bisa lupa. Ya, bisa lupa. Lupanya aneh pula lagi ya, subhanallah. Maka kalau pertanyaan tadi gimana? Kita boleh ulang, ya, ulang ayatnya saja yang itu. Ya, nggak perlu kita ulang dari awal sampai kita kalau kira-kira yang kita mana bisa ingat gitu sampai mana. Ya, ingat. Kalau enggak juga mampu kita mengingatnya, memang ngeblank betul dia, maka ganti surah. Nggak apa-apa, ganti surah yang lain. Nggak masalah, ya. Kadang-kadang kita ngeblank itu biasa. Jadi itu jawabannya Pak ya. Kalau kita lupa, ya, kita lupa ketika jadi imam gitu. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Imam belum menanyakan, kita sudah menanyakan bacaan imam. Yang kedua, imam baru selesai ayat-ayat, kita sudah mengulurkan tangan ingin siap-siap untuk
Baik. Yang kemudian satu lagi Ustaz, yang mungkin dua kajian kemarin saya ikut dengan Ustaz. Ya. Apa saja yang dilarang bagi orang akan berkorban menelan anak korban? Baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Baik. Ketika kita menjadi makmum dalam sholat, maka makmum itu wajib mengikuti imam. Ya. Ketika imam ruku, maka dia ruku. Ketika imam sujud, dia itu sujud. Lalu kapan makmum ini melaksanakan rukun yang sama dengan imam? Tentu setelah imam melaksanakannya, gitu. Kalau ada orang yang menduluani imamnya, maka kata Nabi SAW, ini orang seperti keledai. Ya, artinya orang bodoh, ya. Orang yang mendahului imam. Tetapi sekarang kita bahas, apakah kemudian sholatnya batal atau jamaahnya batal? Kalau yang didahului hanya satu rukun, maka itu tidak membatalkan. Meskipun itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak sampai jadi haram, tetapi kalau kata Nabi ini seperti keledai, ya. Maka kalau dia menduluani satu rukun atau duluan dia melaksanakannya daripada imam, maka hukumnya makruh, tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan jamaahnya. Itu misalnya ada imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, duluan dia amin, imamnya belum amin lagi, ya, duluan dia amin, nggak batal jamaahnya, tidak batal sholatnya, hanya saja makruh. Duluan dia, ya, ketika imam mau sujud, duluan dia, duluan dia sujud, makruh. Bersamaan dengan imam, ya, imam mengangkat tangan, dia tengok ini kira-kira imam mau angkat tangan nih, dia pun mengangkat tangan, Allah, supaya berbareng-bareng sama imam, makruh. Maka sebagai makmum kita laksanakan setelah aba-aba dari imamnya. Itulah fungsi makmum tadi, kita mengikuti imam. Kalau mau duluan jadi imam lah. Jadi imam lah, jangan jadi makmum. Apa pula lah ini makmum mau melomba imamnya, ya. Memangnya ini jalanan apa? Mau berlomba pula di jalan. Ini kebiasaan mungkin di jalan ini berlomba sana sini, ya, tidak, ini sholat berjamaah, maka makmum wajib mengikuti imamnya. Imamnya berikan aba-aba, melaksanakan satu rukun, maka makmumnya mengikutinya. Itu dia, ya. Terlambat, nah sekarang sebaliknya, ya, tadi keduluan, sekarang sebaliknya. Kalau terlambat melaksanakan rukun, bagaimana? Terlambat satu rukun tidak masalah. Misalnya imam ruku, kita masih tegak, lalu imam mau i'tidal, kita baru mau ruku, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah dua, ya, kita posisi berdiri, imam ruku, itu kan satu rukun, imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita masih tegak berdiri, ini makruh, sudah dua. Lewat 3 rukun, maka batal jamaahnya. Batal bukan sholatnya, batal berjamaahnya, nggak dapat pahala jamaah dia. Jadi kita tidak boleh tidak boleh mendahului, tidak juga bersamaan, tapi kita mengikuti imam, tapi enggak juga terlalu ketinggalan, ya, enggak terlalu juga kita ketinggalan. Jadi harus seiring dia, ya, seiring. Nah itu terkait dengan masalah makmum dalam sholat dia. Kemudian terkait dengan masalah kurban, apa saja yang dilarang? Yang dilarang tentunya dalam kurban ini, salah satu yang paling dilarang adalah berkurban dengan hewan yang cacat. Nah, bukan yang katakan menjelang pelaksanaan kurban itu, bagi yang berkorban itu apa saja yang dilarang? Saya pernah dengar dilarang untuk membawa buku. Oh, itu maksudnya apa saja yang bukan dilarang sebenarnya.
Ya, sunnah untuk tidak memotong kuku. Ya, ini setelah masuk 1 Zulhijjah. Ya, 1 Zulhijjah menuju ke 10 Zulhijjah untuk kita melaksanakan kurban. Bagi yang ingin berkurban, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu janganlah kalian memotong kuku, janganlah kalian memotong rambut, ya, ataupun mencukur. Nah, kenapa? Karena kalau nanti pelaksanaan ibadah kurban, maka semua yang tadi itu menjadi sebuah simbol untuk digugurkannya dosa-dosa gitu. Ketika sudah selesai kita berkurban, maka dosa kita diampunkan. Nah, seiring dengan kita memotong kuku kemudian, maka bergugurlah dosa-dosa dari tangan kita. Seiring dengan kita memotong rambut kita, berguguran dosa-dosa dari kepala kita nih. Ya, jadi seperti itu dia maksudnya. Tapi larangan ini bukan larangan tahrim, ya, bukan sampai haram, bukan. Ya, ini hanya anjuran yang sifatnya sunnah. Kalau tidak pun kita mengerjakannya, artinya tetap kita potong kuku, tetap kita potong rambut, tetap kita mencukur kumis, itu juga tidak berdosa, nah, tidak berdosa, ya, tidak ada masalah dengan itu. Misalnya sebahagian kita mungkin ya memang kita bekerjanya agak apa ya, ada yang mudah kotor, sehingga kalau tangan kita ini kukunya terlalu panjang, nanti nampak hitam-hitam begitu. Terus ya, hitungan hitam-hitam itu tambahkan dengan hitam, ya, kok jorok kali gitu. Ya enggak, jangan begitu juga. Ya, melaksanakan sunnah yang ini jangan sampai juga melanggar dari sunnah yang itu. Kebersihan tetap wajib dijaga. Kebersihan tetap wajib dijaga. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita keliru dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita termasuk orang yang bukan bekerja keras, bukan bekerja kasar, gitu ya, tangan kita itu juga nggak kotor. Kalau kita nggak potong kuku, ya nggak apa-apa. Lebih bagus nggak potong kuku dulu. Walaupun nanti kan tiba hari Jumatnya itu, ya kan dalam 10 hari kan pasti ada Jumat tuh kita ketemu tuh. Jadi kita nggak potong kuku di situ nggak apa-apa. Kita niat memang ingin potong kuku setelah berkurban, boleh. Ya, kita tinggalkan sunnah yang ini karena kita mengejar sunnah yang itu, boleh, nggak ada masalah dengan itu. Nah, jadi tidak banyak, dia hanya hal-hal yang sifatnya itu seperti memotong rambut, mencukur kumis, ya, merapikan jenggot, memotong kuku, hal-hal seperti itu. Tapi ini juga sifatnya adalah sunnah. Ya, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa juga. Bagi yang tidak berkurban, ya potonglah. Ya, itu bagi yang berkurban. Ini kondisi khusus ini. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Terkait pertanyaan tadi, Ustaz. Ya. Ini kan mungkin hadis ya, memotong kuku. Ya, memang dari hadis ya. Kalau ditengok dari arti daripada perlakuan tersebut, apakah itu tidak pada hewannya? Dilarang memotong kuku hewan tersebut, dilarang memotong rambut atau kuku hewan tersebut selama akan dikurbankan, gitu kan? Enggak. Memang dalam hadis itu orang yang ingin berkurban. Ya, siapa yang ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut, janganlah ia memotong kuku. Jadi orangnya, bukan hewannya. Karena hewannya jarang juga tuh hewan di salon, Pak. Mau dipotong ya.